Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi yang kami bawakan dengan judul Analisis dan Desain Soal Berbasis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi atau HOTS dalam konteks kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif matematis. Kami dari kelompok 10, berasal dari kelas 4A dengan dosen pengampu Bu Hanifah Nurus MPD. Dari kelompok 10 sendiri beranggotakan ada Teh Anissa Ayu Dewi Gusweni, ada Kang Fazri Abdurrahman Gifari, dan ada Teh Cut Tiara Putri. Kita masuk ke kajian teoritis. Yang pertama ada kemampuan berpikir pemecahan masalah matematis yang mengacu pada keterampilan individu dalam memahami permasalahan, merumuskan strategi, menerapkan prosedur, dan meninjau hasil. Menurut Polya tahun 1973, proses pemecahan masalah meliputi 4 tahap, yaitu memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Kemampuan ini penting karena mengajarkan peserta didik untuk tidak hanya menyelesaikan soal secara prosedural, tetapi juga memahami konteks dan mencari berbagai alternatif solusi. Selanjutnya ada kemampuan berpikir kritis matematis, yang merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, mengevaluasi argumen, serta membuat keputusan yang didasarkan pada penalaran rasional. Ennis menyatakan bahwa berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, menilai relevansi, dan keabsahan informasi, serta membuat kesimpulan yang logis. Dalam matematika, peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis ini dapat mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian, mendeteksi kesalahan logika, dan mengembangkan argumen matematis yang valid. Kita masuk ke kemampuan yang ketiga, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir ini mencerminkan potensi seseorang untuk menghasilkan ide-ide orisinal dan solusi yang tidak biasa. Menurut Torrance, berpikir kreatif meliputi 4 aspek utama, yakni ada kelancaran atau fluency, yang kedua ada keluasan atau flexibility, yang ketiga ada keaslian atau originality, dan ada yang terakhir elaborasi atau elaboration. Dalam matematika, kreativitas terlihat saat siswa mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, membuat generalisasi, atau menciptakan pola dan strategi baru yang efisien. Soal yang pertama, seorang siswa memiliki kawat sepanjang 100 cm. Ia ingin membuat kerangka balok tanpa tutup dari kawat tersebut. Tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok dengan volume maksimum yang bisa dibuat. Selanjutnya, kita identifikasi kemampuan berpikir matematis. Pada soal ini, kemampuan yang digunakan adalah pemecahan masalah matematis. Kenapa? Soal ini tuh mengharuskan peserta didik untuk memahami masalah. Nah, kita lihat tadi ya. Jadi di sini peserta didik itu harus memahami bahwa kerangka balok yang diminta adalah kerangka balok tanpa tutup. Hanya sebagian rusuknya saja yang terdiri dari 4 rusuk bawah dan 4 rusuk tegak. Nah, peserta didik juga harus memahami bahwa kawat ini adalah jumlah panjang semua rusuk yang digunakan dengan batas maksimal penggunaannya adalah 100 cm. Lalu, peserta didik juga harus paham bahwa volume dari baloknya ini adalah panjang dikalikan dengan lebar dan dikalikan dengan tinggi. Nah, terus peserta didik juga mengharuskan untuk merencanakan solusi gitu. Solusi yang direncanakannya adalah panjang dan lebar agar simetris untuk mempermudahkan pencarian volume maksimum. Lalu mengubah sistem menjadi satu variabel yaitu X ya tadi. Jadi panjang dan lebar kita misalkan menjadi X gitu. Lalu menyusun fungsi volumenya. Nah, peserta didik di sini juga harus melaksanakan rencana. Nah, rencana yang dilaksanakan ini ada mencari nilai maksimum fungsi dengan menggunakan turunan ya. Lalu menyelesaikan persamaan turunan untuk mendapatkan nilai optimal dan menyusun kembali nilai dimensi baloknya. Selanjutnya, peserta didik itu harus mengevaluasi juga dari hasilnya, mengecek apakah solusi yang ditemukan memenuhi syarat panjang maksimal kawat, lalu juga mengevaluasi hasil akhir dengan substitusi kebalik ke model awal. Soal yang kedua, yaitu jika X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai dari X pangkat 3 min 11X pangkat 2 plus 36X min 36 tanpa mencari nilai X-nya secara langsung ya. Nah, di sini kita uraikan dulu ya penyelesaiannya.
Tadi kan kita ketahui bahwa x kuadrat ini min 5x plus 6 sama dengan 0 ya. Ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, kita dapat mengekspresikan x pangkat 2 dalam bentuk lain agar bisa disubstitusikan ke ekspresi target. Nah, yang tadinya x pangkat 2 min 5x plus 6 sama dengan 0 menjadi x pangkat 2 sama dengan 5x min 6. Nah, ini akan kita jadikan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, kita memiliki x pangkat 3 min 11x pangkat 2 plus 36x min 36 ya. Nah, disitu kan ada x pangkat 3. Kita ubah dahulu x pangkat 3-nya. Nah, kita ingat juga ya bahwa x pangkat 3 ini sama saja dengan x dikalikan dengan x pangkat 2. Lalu kita gunakan persamaan pertama nih. Persamaan pertamanya kan x pangkat 2 min 5x min 6 ya. Maka x pangkat 3 ini sama dengan x dikalikan 5x min 6. Nah, jadinya 5x pangkat 2 min 6x. Nah, ini akan kita jadikan sebagai persamaan kedua. Lalu kita substitusikan x pangkat 3 sama dengan 5x pangkat 2 min 6x ke x pangkat 3 min 11x pangkat 2 plus 36x min 36. Jadinya 5x pangkat 2 min 6x dikurang x pangkat 2 plus 36x min 36. Nah, hasil akhirnya menjadi min 6x kuadrat plus 30x min 36. Lalu kita substitusikan lagi nih nilai x pangkat 2 sama dengan 5x min 6-nya ke persamaan min 6x pangkat 2 plus 30x min 36. Jadinya min 30x plus 36 plus 30x min 36 sama dengan 0. Maka nilai x dari persamaan x pangkat 3 min 11x pangkat 2 plus 36x min 36 ini sama dengan 0. Sama dengan hasil dari x pangkat 2 min 5x plus 6 sama dengan 0 juga. Langkah-langkah penyelesaian tersebut merupakan salah satu dari berbagai langkah yang dapat dikerjakan atau dapat ditemukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kita identifikasi kemampuan berpikirnya. Jadi, kemampuan yang digunakan pada soal ini yaitu berpikir kreatif matematis. Nah, karena soal ini tuh meminta siswa untuk mencari strategi tak langsung, melakukan substitusi atau manipulasi bentuk aljabar, dan menghasilkan ide alternatif yaitu. Nah, tadi kita lihat lagi dalam langkah-langkah penyelesaiannya itu menggunakan bentuk alternatif kan, dan membuat turunan dari bentuk x pangkat 2 dan x pangkat 3 yaitu, nah ini tuh termasuk dalam flexibility dan originality. Lalu dalam langkah penyelesaiannya menunjukkan kelancaran dalam menyusun ulang ekspresi atau bentuk persamaan yang kompleks menjadi sederhana. Jadi kan kompleks banget kan ya persamaannya. Lalu peserta didik di sini bisa menyederhanakannya. Nah, ini termasuk ke dalam fluency. Lalu ada dalam langkah-langkah penyelesaiannya itu menggunakan substitusi bertingkat pada langkah terakhir yang menunjukkan ketekunan menggunakan substitusi dari langkah sebelumnya. Nah, pada langkah ketiga kan sudah melakukan substitusi ya. Lalu langkah keempat itu menggunakan substitusi lagi. Jadi terdapat substitusi bertingkat pada penyelesaian ini. Dan ini tuh termasuk ke dalam elaboration. Soal yang ketiga, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3. Jika fungsi a ditambah dengan fungsi b sama dengan fungsi a plus b, tentukan semua pasangan bilangan real a, b yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita langsung uraikan ya penyelesaiannya. Nah, kita tulis nih bentuk fungsi untuk fungsi a, fungsi b, dan fungsi a plus b. Kita dapat kita dapat hitung fungsinya ini sama dengan a pangkat 2 min 4a plus 3, fungsi b-nya sama dengan b pangkat 2 min 4b plus 3, dan fungsi a plus b-nya menjadi a plus b pangkat 2 min 4a plus b ditambah dengan 3. Nah, lalu kita masukkan dalam persamaan yang diberikan. Tadi persamaan yang diberikan adalah fungsi a ditambah dengan fungsi b sama dengan fungsi a plus b ya. Jadinya, a pangkat 2 min 4a plus 3 ditambah dengan b pangkat 2 min 4b plus 3 sama dengan a plus b dikuadratkan min 4 dikalikan dengan a plus b ditambah dengan 3. Nah, kita sederhanakan nih kedua sisi kanan dan sisi kiri. Kita mulai dari sisi kiri dulu ya. Kita sederhanakan menjadi a pangkat 2 plus b pangkat 2 min 4a min 4b plus 6. Lalu untuk yang sisi kanannya menjadi a pangkat 2 plus 2ab plus b pangkat 2 min 4a min 4b plus 3. Lalu kita gabungkan nih, kita samakan kedua sisinya. Jadinya a pangkat 2 plus b pangkat 2 min 4a min 4b plus 6 sama dengan a pangkat 2 plus b pangkat 2 plus 2ab min 4a min 4b plus 3. Nah, kurangi kedua sisi yang sama itu. Yang sama ini ada a pangkat 2 plus b pangkat 2, lalu ada min 4a min 4b. Nah, jadinya hasilnya itu
6 sama dengan 2AB plus 3. Nah, kita di sini akan mencari nilai AB-nya ya. Jadinya kita pindah ruaskan. Jadi 2AB sama dengan 6 min 3. Nilai 2AB-nya sama dengan 3. Maka nilai AB-nya ini sama dengan 3 per 2. Kesimpulannya yaitu semua pasangan bilangan real A, B yang memenuhi A kali B sama dengan 3 per 2 adalah solusi dari persamaan tersebut. Nah, terus contoh pasangan yang memenuhi itu apa aja nih? Yang pertama itu ada nilai A-nya itu 1, lalu nilai B-nya itu 3 per 2. Jika dikalikan sama aja dengan 3 per 2. Lalu yang kedua ada nilai A-nya itu sama dengan akar pangkat 3, lalu nilai B-nya akar pangkat 3 per 2. Lalu ada A pangkat A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan min 3 per 2. Dan masih banyak lain pasangannya. Identifikasi kemampuan berpikir pada soal ini yaitu berpikir kritis matematis. Ciri-ciri berpikir kritis dalam konteks soal ini yaitu ada menganalisis kesamaan antara dua ekspresi fungsi, lalu menyusun argumen dan alasan matematis mengapa suatu pasangan A, B memenuhi atau tidak, lalu menyederhanakan dan membandingkan bentuk simbolik secara logis. Nah, jika kita lihat ya, pada soal jika fungsi A plus fungsi B sama dengan fungsi A plus B dan fungsi X sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3, lalu ada pasangan bilangan real A, B gitu ya. Nah, ada asumsi yang bisa kita ambil nih dari pertanyaan tersebut, di mana fungsi f-nya ini berlaku untuk semua bilangan real karena pasangan A, B yang diminta adalah bilangan real. Lalu ada operasi penjumlahan dan substitusi dapat dilakukan pada persamaan tersebut ya kan. Lalu nilai-nilai fungsi A, fungsi B dan fungsi A plus B ini dapat dievaluasi dan dibandingkan sebagai bentuk aljabar. Nah, lalu pada langkah ketiga dan 4 kita bisa lihat nih, kita menilai relevansi informasi yang digunakan, apakah tepat dan benar untuk menyelesaikan soal tersebut. Lalu menyimpulkan hasil analisis yang dilakukan dengan logis. Di sini kita mengambil kesimpulan dari hasil manipulasi aljabar yang valid, lalu menyatakan kesimpulan solusi dalam bentuk generalisasi. Dan yang terakhir itu menunjukkan bahwa hubungan AB sama dengan 3 per 2 adalah syarat perlu dan cukup untuk memenuhi kondisi fungsi A ditambah dengan fungsi B sama dengan fungsi A plus B. Yang terakhir ada kesimpulan. Melalui proses analisis dan perancangan soal berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS, dapat disimpulkan bahwa penerapan soal-soal dengan karakteristik HOTS memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Soal-soal yang dirancang untuk menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah tidak hanya mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, tetapi juga menuntut mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks nyata. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan bernalar secara logis, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta menyusun strategi penyelesaian yang efektif dan efisien. Dengan demikian, soal-soal berbasis HOTS berperan dalam membentuk siswa yang mandiri, reflektif, dan adaptif terhadap permasalahan yang kompleks, baik dalam ranah akademik maupun kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan soal-soal berbasis HOTS dalam proses pembelajaran, guna mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir dan karakter siswa secara menyeluruh. Untuk pemaparan materi yang sudah kami bawakan, dirasa dicukupkan. Terima kasih atas yang sudah menonton videonya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.